Publik menyoroti isu mengenai aturan karantina untuk pelaku perjalanan internasional, di mana ada keistimewaan bagi pejabat negara untuk bisa melakukan karantina mandiri. Saat ini, pemerintah memberlakukan aturan karantina selama 10 hari untuk para pelaku perjalanan internasional. Waktu ini diperpanjang setelah sebelumnya diberlakukan hanya 3 hari lantaran adanya penyebaran varian Omicron. Lalu, seperti apa aturan karantina ini berlaku dan siapa saja yang mendapatkan keistimewaan dari aturan tersebut? Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menjelaskan, sesuai dengan surat edaran Satgas nomor 25 tahun 2021, karantina mandiri diberikan kepada pejabat eselon 1 ke atas dan hanya berlaku individual. Pihak yang diizinkan untuk melakukan karantina di fasilitas mandiri ialah pejabat Indonesia setingkat eselon 1 ke atas yang baru saja menyelesaikan tugas kedinasan dan diskresi ini berlaku secara individual. Selain WNI dengan kategori tertentu, WNI yang berduka karena anggota keluarga inti meninggal juga diizinkan. Sedangkan WNA yang diizinkan melakukan karantina mandiri diantaranya WNA pemegang visa diplomatik, visa dinas, pejabat asing setingkat menteri, delegasi G20 atau kenegaraan. Dispensasi karantina mandiri sesuai surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 25 harus memenuhi beberapa syarat yang harus dilakukan, mulai pengajuan permohonan hingga PCR kedua. Setiap pejabat eselon 1 ke atas wajib mengajukan permohonan karantina mandiri kepada Satgas Penanganan COVID-19 minimal 3 hari sebelum datang ke Indonesia. Yang kedua adalah harus memiliki fasilitas karantina mandiri yang sesuai dengan standar kesehatan, yaitu minimal memiliki kamar mandi dan juga kamar tidur sendiri. Dan yang ketiga adalah dilengkapi oleh petugas pengawasan yang melaporkan pengawasan karantina kepada petugas KKP di kewilayahan area tersebut. Dan yang terakhir adalah wajib melakukan PCR di hari ke-9 dan kemudian wajib dilaporkan kepada para petugas KKP di wilayah areanya. Sebelumnya, kepulangan Mulan Jamila beserta suaminya Ahmad Dhani dan ketiga anaknya Al, El dan Dul dari Turki menuai polemik. Mereka diisukan tidak menjalani karantina selama 10 hari dan justru pergi ke mal sepulangnya dari Turki. Dikutip dari Detik, Ali Lubis kuasa hukum Mulan Jamila membantah isu kliennya itu jalan-jalan ke mal. Ali menambahkan, jika benar berada di mal saat masa karantina, keberadaan Mulan Jamila sekeluarga bisa terlacak pada aplikasi Peduli Lindungi. Pengamat kebijakan publik menilai karantina menjadi hal penting dalam pencegahan penyebaran COVID-19 yang berlaku untuk semua masyarakat agar tidak menimbulkan kesenjangan atau multitafsir, perlu aturan yang lebih spesifik. Menurut saya aturan karantina ini memang harus ditetapkan dalam aturan yang jelas, bukan surat edaran, tapi barangkali menurut saya aturan bisa perpres ataupun PP lah, gitu, perpres lah, tidak gitu ya. Jadi di situ jelas kalau memang mereka-mereka yang dikarantina itu ketentuannya seperti apa, kalaupun misalnya pejabatnya kriterianya seperti apa gitu. Nah, jadi ada klasifikasi penggolongan yang jelas lah, sehingga masyarakat itu tidak melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Kalau surat edaran gugus tugas COVID yang sekarang ini nomor 39 ini kan multitafsir tuh. Ia juga menjelaskan pengecualian boleh diterapkan hanya untuk pejabat yang memiliki dampak luas dalam pengambilan keputusan. Ada sanksi tegas yang harus diterima bagi siapa saja pelanggar aturan karantina. Merujuk pada pasal 14 Undang-Undang mengenai wabah penyakit menular dan juga pasal 93 mengenai kekarantinaan kesehatan. Ada ancaman hukuman pidana selama 6 bulan penjara dan juga denda 100 juta rupiah. Menaati protokol kesehatan dengan disiplin karantina menjadi tanggung jawab bersama dan juga kunci penanganan COVID-19. Nova Nayantaka, Baramaestro, Jakarta.